come along with ini apa? Datang bersama. Oke. Jadi kalau misalnya begini saya buat karena itu untuk artinya kurang tepat ya Mbak, bukan itu. Jadi saya berikan lagi contoh kalimat. Kalau yang ini kira-kira bukan, ini termasuk idiom Mbak Fitri. Oke. Kalau ini bagaimana? Artinya kurang tepat kalau bersama begitu. Oke, good, menemani ya. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya adalah accompany. Artinya, aduh kamu mau nggak sih nemenin aku nonton konser gitu. Jadi kita bisa pakai could you please come along with me to the concert tonight, misalnya gitu. Jadi itu termasuk idiom. Karena kalau misalnya kita artikan secara literal, memang ini come itu datang bersama. Makanya jadi tadi nebaknya kan Syahrini comes along with her manager, Syahrini datang bersama manajernya gitu ya. Padahal sebenarnya Syahrini datang ditemani dengan manajernya ke pesta. Bisa ya. Kemudian yang berikutnya count on. Ya ini ada lagunya. Count on me. Lagunya siapa ya? Pokoknya ada deh. Apa ini artinya? Ya bener, aduh bagus mah Bruno ya. Thank you for help me. Aduh udah lama gak denger musik saking banyaknya tugas kuliah. Oke, count on. You count on me in every matter. You cannot make it by yourself. Jadi kira-kira apa itu artinya dari count on? Oke, Mbak Armini bilang tergantung. Oke, good, bener ya. You count on me in every matter. Kamu bergantung pada saya, artinya depends ya, depends on atau rely on. Jadi itu artinya adalah Oke, good. Lanjut ke figure out. Ini kan sering ya, figure out. You have to figure out what the case is about, misalnya begitu. Jadi ini maksudnya apa? What's the meaning? Finally, I was able to figure out the difficult sums. Oke, menemukan. Bagus, Ma. Coba dimasukin ke contohnya di sini. Menemukan contoh yang sulit kah maksudnya? Oke, yang lain please. Oke, bisa. Kalau untuk ini memecahkan masalah ya, artinya solve. Jadi ini bisa diartikan solve atau understand. Ya tadi Mbak Kusma menemukan itu ini ya. Kalau misalnya kita masukin dalam konteks kan sepertinya kurang sesuai. Kalau untuk figure out begini, you have to figure out. Jadi kamu harus kalau kita artikan figure out itu lebih tepatnya adalah solve atau understand. Jadi akhirnya saya mengerti bagaimana pemecahan soal-soal yang sulit itu, ataupun akhirnya saya bisa memecahkan soal-soal yang sulit itu gitu.
Jadi untuk figure out ini adalah pengertiannya secara literal gitu. Jadi kalau misalnya kita biasa tanyakan misalnya do you understand about my message, misalnya gitu, maksudnya kamu ngerti nggak sih pesanku gitu. Jadi kita bisa bilang do you figure out what my message is gitu. Memikirkan, boleh memikirkan, boleh memikirkan, boleh mengartikan. Makanya ada juga mengatakan bahwa itu bisa sama dengan interpret gitu loh teh. Jadi kita bisa mengkategorikannya sebagai solve, understand, atau interpret, memikirkan, tergantung daripada konteksnya. Oke, untuk yang ini bisa dilihat give up, I don't give up, itu kemarin udah kita pelajarin ya lagunya, artinya stop. Go along with sama dengan agree, keep on, continue. Makanya ada keep on touch ya, kita ada istilahnya keep on touch. Ini apa artinya? Sama-sama saling memegang begitu ya. Ayo, kalau keep on touch, oh salah, touchnya itu ini ya, bukan double. Let's keep in touch. Ya, selalu komunikasi. Kemudian ada look after, care for, put off, sama dengan postpone. Kemudian turn in, submit. You have to turn in your assignments for next week. Jadi kamu harus serahin tuh tugas kamu untuk minggu depan gitu. Lagi dan lagi saya minta untuk setiap teman-teman, setiap mbak-mbak buat satu contoh kalimat masing-masing dari sini. Jadi kan ada 6 orang ya, pas berarti satu orang. Siapa cepet berarti duluan, nggak boleh sama ya. Berhubung si Mbak Vivinya masih izin, berarti pas satu-satu. Buat contoh kalimat dengan idiom-idiom yang ini. Jadi kira-kira apa ya yang cocok, yang sesuai. Oke, sila. Okay, I go along with your idea. Okay, good. Yang lain, I will not give up on our relationship. Waduh, dalam nih artinya. I won't ya, makanya ada I won't give up ya. Ya, bikin contohnya mbak sesuai dengan idiomnya yang ini. Boleh pilih dari sini, ada give up, tapi udah ada ya yang pakai go along sudah ada, dengan give up sudah ada, berarti pilihannya keep on, look after, put off, turn in, atau yang sebelumnya tadi. Maksudnya biar semua kebagian gitu loh, kebagian contoh-contohnya dibuatin kalimat. Ntar mereka ada yang ini lagi yang jealous. Saya kok nggak dibuatin kalimat sih gitu. Atau come along with, bisa juga buat kalimat yang lain, count on atau figure out. Okay. Mama always look after me. Okay, simple but essential ya. Simple tapi penting, emang begitu ya. Kalimatnya benar. No, it's okay. Okay, keep on. Always keep on pray. Okay, good. Yang lain belum ada yang coba put off sama turn in. Belum, Mbak Lina. Oke, Mbak Caca, you can turn in your channel. Kalau di sini turn in ini artinya submit. Berarti maksud Mbak Caca gimana nih? Kamu bisa menyerahkan channel TV gitu.
Ini lebih kepada artinya submit, artinya give gitu loh Mbak Ca. Boleh dibuat kalimat yang selain. If you have done, please submit. Please turn in ya. Please turn in your paper quickly, misalnya begitu. Kalau misalnya kalau untuk TV misalnya if channel TV, maksudnya berarti maksud Mbak Ca ini mengganti gitu ya. Kamu bisa mengganti channel TV gitu ya. Itu berarti bisa pakai switch off gitu Mbak. Oh no, switch off, switch to switch on, misalnya begitu. Tapi kalau misalnya turn in ini kita berbicara tentang misalnya paper, menyerahkan tugas, menyerahkan surat misalnya begitu, atau menyerahkan duit misalnya, turn in gitu. Okay. I had turned in my homework yesterday. Ya, good. Ya, ini bisa I had turned in. Jadi saya udah kasih PR loh semalam gitu. Jadi kita bisa mengganti kata-kata submit, biasanya kita submit atau give gitu ya. Paling sering give ya Mbak, di mana-mana give ya. Sampai bosan gitu. Jadi kita bisa ganti. Sekarang udah mulai pakai idiom kata-kata turn in. I turn in an application, bisa. I turn in an application, saya menyerahkan application. I turn in an application to the company about the vacant position, misalnya gitu. Saya serahin lamaran ke sebuah perusahaan terkait dengan adanya job yang lagi kosong, misalnya gitu. Bisa. Jadi udah mulai pakai idiom ya sekarang Mbak. Put off your shoes, bisa. Sepertinya ada yang menggema nih. Oh ya, oke. Ini kan sesuai dengan konteks ya. Kalau yang di sini artinya dibuat cuma satu, postpone itu artinya menunda. Tapi kalau misalnya Mbak ini kan idiom ya Mbak. Kalau idiom itu kan artinya ada makna lain selain dari makna yang dari kamus gitu loh. Tapi kalau misalnya Mbaknya bilang tadi put off your shoes, berarti kan ini udah jelas artinya membuka ya, melepaskan sepatu, artinya membuka sepatu gitu. Kalau misalnya kayak konteksnya seperti itu pasti artinya membuka atau melepaskan. Tapi kalau kita berbicara tentang idiom, artinya kata-kata put off dalam konteks idiom artinya adalah menunda, delay begitu, postpone. Jelas ya kalau untuk postpone? Pembunuh itu turn in himself. Oh bisa, berarti the murderer the murderer turned himself in, he is in jail now. Jadi artinya pembunuh itu udah menyerahkan diri, dia sekarang lagi di penjara gitu. Bisa, look after your plant and you will see it grow. Oke, bisa Mbak Yuli, good. Tergantung susunan kalimat lah ya. Kalau yang ini bisa, atau bisa juga misalnya kombinasi yang lain. You have to look after your plant then you can see it grow well, misalnya gitu. Artinya sama, care for ya, artinya memelihara. Look after your baby, look after your environment, look after your family, look after your career, misalnya gitu. Oke, kalau yang ini yang postpone tadi gini ya. Tadi yang kan Mbak Caca bilang kan put off itu sama dengan misalnya put off your shoes gitu kan. Kalau tadi yang saya katakan, kalau misalnya konteksnya tentang sepatu,
put off-nya itu adalah arti sebenarnya, artinya membuka atau melepaskan sepatu gitu loh. Tapi karena ini kita berbicara dalam konteks idiom itu kan kata yang diterjemahkan bukan sesuai dengan kamus, artinya dia sudah merupakan suatu istilah begitu dan tidak bisa dirubah gitu loh Mbak. Jadi kalau untuk yang ini put off itu sama dengan menunda. Misalnya misalnya begini deh, biar lebih jelas. I decided to put off my departure due to insecure situation. Jadi kalau di sini kan sudah jelas ya. Artinya saya memutuskan untuk menunda keberangkatan karena adanya situasi yang tidak kondusif atau tidak aman. Jadi kita pakai di sini adalah put off. Put off itu artinya sama dengan postpone. Artinya delay gitu loh Mbak, menunda. Bisakah? Atau bingung? Good. Sudah semua ya buat ininya, buat sentence. Saya cek dulu. Sepertinya Mbak Mas Lina belum nih ya. Mbak Lina belum ada ya. Mbak Lina, masih adakah orangnya? Si Teteh? Ya, Mbak Lina, untuk idiomnya boleh dibuat salah satu contoh kalimat seperti teman-teman di atas kan sudah pada buat ya. Oke. Oh gitu. Ya wes, nggak apa-apa deh kalau begitu. Bisa. Sedih banget Mbak, pemberian gaji di delay. Aduh, mau makan apa anak dan istri dan suami dan nenek kakek masyarakat Indonesia. Kata apa juga boleh, yang penting dari idiom yang ini, atau bisa juga pilihannya come along with, count on, atau figure out boleh. Yang penting create one sentence based on your opinion gitu. Oke, Mbak Vivi, biasanya jam 10 udah go out Mbak. Ini bisa ya? Lagi off gitu jam 10-nya. Ya, ini tadi saya minta masing-masing untuk idiomnya pilih satu idiom, kemudian create a sentence, buat satu kalimat gitu. Jadi biar lebih mengerti dan lebih diharapkan sih dipakai dalam kegiatan sehari-hari gitu. Jadi biar nggak lupa. Oh, oke. Suruh buat untuk idiom ini create satu sentence gitu Mbak. Bisa pakai come along with, count on, figure out. Tapi Mbak tadi ketinggalan karena kita sudah artikan gitu. Come along ini artinya accompany. Kemudian count on ini artinya depends on, tergantung. Figure out ini artinya solve atau understand atau interpret gitu. Atau bisa juga, tapi dari teman-teman udah pada pakai ini sih. Give up, go along with, yang penting create a sentence. Jadi serba bisa ya Mbak Fitri.
begitu dipanggil tugas rutin bisa, kemudian setelah on